Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memerintahkan sistem pertahanan sawit Republik Indonesia rampung dalam waktu 3 bulan. Sistem ini harus selesai sebelum peraturan anti-deforestasi Uni Eropa atau EUDR berlaku pada 2025. Erlangga mengatakan sistem itu mencakup aspek penelusuran mengenai hasil perkebunan sawit di Indonesia. Dengan demikian, hasil sawit Republik Indonesia bisa masuk Uni Eropa karena dijamin tidak berkaitan dengan pengundulan hutan. Menurut Erlangga, sistem ini akan melibatkan lintas kementerian dan badan. Di antaranya Kementerian Pertanian, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit juga turut membantu. Dia bilang Badan Informasi Geospasial, Kementerian ATR, serta KLHK akan menyiapkan data mengenai sawit. Kementerian Pertanian dan BPD PKS akan menyiapkan aturannya. Dia berharap aturan dan sistem tersebut akan selesai pada 2024. Dengan demikian, pemerintah bisa langsung mengumumkan bahwa sawit Indonesia bebas dari deforestasi. Di samping itu, Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana meningkatkan dana untuk program peremajaan sawit rakyat atau PSR atau replanting 2 kali lipat. Dia mengatakan, rencananya pemerintah akan meningkatkan dana PSR dari 30 juta rupiah menjadi 60 juta rupiah per hektar. Erlangga mengatakan dana sebesar 60 juta rupiah nantinya juga tidak hanya diberikan tahun pertama. Dia mengatakan kemungkinan dana PSR akan diberikan hingga tahun ketiga. Dia berharap uang itu bisa dipakai untuk biaya hidup para pemilik kebun. Erlangga mengakui program peremajaan tanaman sawit rakyat saat ini masih mendek. Dia bilang rata-rata capaian peremajaan hanya 50.000 hektar per tahun. Padahal Presiden Joko Widodo memasang target hingga 180.000 hektar per tahun. Selama ini, dana untuk program PSR disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS. Dana yang disalurkan hingga saat ini mencapai 9,25 triliun rupiah dengan luas lahan mencapai 331.000 hektar. Program peremajaan sawit rakyat adalah upaya pemerintah meningkatkan produktivitas dan kualitas produk kelapa sawit Indonesia, khususnya produk yang dihasilkan oleh pekebun sawit rakyat. Program yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada 2015 ini juga ditujukan untuk memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Laporan di lapangan selama ini petani mengeluhkan anggaran peremajaan 30 juta rupiah per hektar sangat minim. Hal ini karena anggaran bantuan yang minim, membuat petani tidak bisa melanjutkan perawatan sampai ke TM atau tanaman penghasilkan. Bahkan ada usulan untuk lebih efektif, program bantuan peremajaan dibarengi dengan bantuan sarana dan prasarana atau Sarpras. Yang dibahas adalah critical mineral. Nah, kalau di Eropa itu concernnya terkait dengan deforestasi. Nah, tentu turunan dari deforestasi produk Indonesia cukup banyak, apakah itu kelapa sawit, apakah itu kopi, karet, kakao, furniture. Nah, tentu kita lihat di masing-masing belahan dunia atau trading partner kita, mereka punya perhatian yang tersendiri. Nah, tinggal kita bagaimana memanfaatkan standar-standar yang bisa sejalan dengan mereka, termasuk di kelapa sawit. Kelapa sawit, saya bersama Deputy Prime Minister Datu Fadilah bin Yusuf Muhammad, ini kemarin kita sudah ke EU dan menyatakan keberatan Indonesia dan Malaysia terhadap EUDR, dan kita minta agar guidelines-nya mengikuti best practice yang sudah berlaku, misalnya di furniture dengan verifikasi sertifikasi SVLK, atau di kelapa sawit MSPO
Malaysian Standard, ISPO, Indonesia Standard, atau European Standard, RSPO, diberlakukan. Jadi jangan reinventing the new standard yang belum pernah diberlakukan selama ini dalam pengembangan industri. Karena ini ekspor Indonesia bisa terganggu di tahun depan sebesar 6 billion euro. Karena EUDR ini akan diberlakukan dalam waktu 18 bulan setelah diberlakukan di bulan Juni tahun ini. Tentu ini akan berlaku Desember tahun 2024. Resiko begitu ya, ekspor sawit ini akan tergerus bahkan 6 miliar euro di tahun depan. Sebetulnya dari adanya potensi negatif demikian, apa upaya Indonesia yang kiranya bisa dilakukan saat ini agar tidak terjadi di tahun depan? Ya, pertama dengan Uni Eropa sudah ada kesepakatan untuk dibentuk task force, sehingga task force nanti diharapkan bisa menyelaraskan EUDR dengan best practice yang sudah berlaku, sehingga ekspor Indonesia ke EU untuk produk-produk hasil kehutanan tidak terganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah akan mengakselerasi perundingan EU-SEPA. EU-SEPA kita ketahui sudah 14 round, dan masih ada 2 round lagi. Dan sesuai dengan pidato Bapak Presiden di EU di bulan Desember yang lalu, bahwa Bapak Presiden menargetkan ini selesai di akhir tahun ini. Nah, tentu ada beberapa critical issue yang harus diselesaikan, dan kami tentu mengkoordinasikan kementerian-kementerian terkait agar ini segera selesai. Sebab kalau ini bisa selesai, maka tentunya ekspor Indonesia ke EU akan terbuka lebar. Nah, ekspor Vietnam sekarang lebih dari 2 kali lebih tinggi daripada Indonesia di sektor misalnya tekstil. Nah, tentu ini kita harus dorong supaya kita bisa berada par level dengan negara-negara ASEAN yang lain. Oke, baik. Pak Airlangga, banyak juga begitu ya beredar narasi terkait yang mana juga mengapa isu deforestasi ini juga kerap kali diluncurkan begitu oleh Uni Eropa ini, karena memang banyak yang mengarahkan pada perlindungan produk di sana, seperti adanya minyak jagung, lalu juga ada olive oil yang sebetulnya tidak kalah baik begitu dari CPO kita. Apakah dari kacamata seorang Menko Perekonomian RI juga ada arah ke sana sebetulnya, mengapa isu deforestasi ini juga begitu kencang di Uni Eropa? Ya, tentunya kalau kita lihat dalam vegetable oil yang sangat mempunyai daya saing adalah kelapa sawit. Dan oleh karena itu tentu petani-petani di Eropa itu merasa bahwa kelapa sawit itu salah satu substitusi baik itu soya maupun bunga matahari, sehingga tentunya ini menjadi concern para politisi di Eropa karena basisnya sama, basis para stakeholder di wilayah masing-masing, basis suara. Tetapi kita mengatakan bagi Indonesia juga ini adalah 15 juta petani. Kalau kita tambahkan di sektor kopi, kakao, dan yang lain, totalnya bisa dengan 17 juta. Kalau Eropa ini sepakat bahwa kita harus dorongkan smallholder dan inklusif, maka ini harus dibuka. Karena kalau ini tidak dibuka, berarti mereka membasiskan pada korporasi besar yang terintegrasi. Nah, tentu nilai-nilai ini tidak sesuai juga dengan berbagai partai di Eropa, termasuk juga partai-partai hijau. Jadi tentu ini menjadi perhatian kita bersama bagaimana menjembatani perbedaan, bagaimana menyikapi daripada kelapa sawit ini. Oke, baik. Pak Airlangga, bicara terkait posisi Indonesia dan juga seberapa kuat power Indonesia untuk melawan begitu ya isu deforestasi agar memang ekspor sawit kita juga arahnya lancar ke Eropa. Ini seberapa kuat Anda melihatnya kita bisa melawan itu? Ya, tentu karena namanya trade harus dua belah pihak. Tentu perhatian Eropa terhadap 2 komoditas utama Indonesia, yaitu kelapa sawit dan nikel ataupun baja. Dua-duanya ini menjadi perhatian dan dua-duanya mempunyai kasus. Satu, kelapa sawit itu melalui RID, itu mereka menggugat bahwa sesudah Indonesia menggugat Eropa
dalam Undang-Undang RID 2 ke WTO, di mana mereka mengatakan sudah 2030 tidak boleh ada biodiesel dari Indonesia. Yang kedua, mereka menggugat Indonesia dalam nikel, bahwa Indonesia melarang ekspor nikel ore. Nah, itu mereka menangkan di WTO. Ditambah lagi nanti ke depan mereka akan mendorong untuk diterapkannya CBAM, yaitu Carbon Border Adjusted Mechanism. Bagi produk yang semacam smelter, besi baja dan turunannya, itu kalau tidak dikenakan carbon tax di Indonesia, mereka akan mengenakan carbon tax di Eropa. Jadi kita lihat bahwa Indonesia punya produk dari hulu hilir, mereka sangat khawatir. Nah, ini menjadi bagian daripada perundingan kita. Kalau industri kita sangat kompetitif, mereka menjadi sangat khawatir. Kalau industri kita dalam hal ini, dalam tanda petik tidak efisien, mereka dalam tanda petik agak bergembira. Makanya kita tentu harus lebih bisa berdiplomasi dan juga berbicara dengan mereka agar kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Karena kalau kita selalu berkasus, ini bukan merupakan solusi yang baik.